Object-Oriented Programming Create Java Application by Iman Lukmanul Hakim. Agenda create atau mengetik source code, kemudian mengcompile source code, kemudian menjalankan aplikasi Java. Kode Java yang sudah dikompil disebut dengan Java binary. Java binary bisa dibagi ke dalam dua tipe, ada yang berupa aplikasi, ada yang berupa library, di mana library ini adalah kelas-kelas yang kita buat untuk digunakan aplikasi yang lain. Aplikasi sendiri ada yang sifatnya host atau embed, kemudian ada yang sifatnya standalone, artinya bisa dijalankan langsung menggunakan Java Virtual Machine Launcher atau lebih sering disebut Java. Aplikasi embed ada berupa applet atau web application, yaitu aplikasi seperti JSP, Servlet, dan JSF yang nanti aplikasinya akan dijalankan di dalam Servlet container. Ada juga AGB, yaitu aplikasi untuk kebutuhan enterprise atau yang membutuhkan kecepatan tinggi dan akan melayani banyak permintaan. Pada bagian ini kita akan belajar hanya standalone application. Standalone application memiliki beberapa aturan. Pertama, setiap standalone application harus memiliki main class, dan kemudian tanda dari main class tersebut adalah dia memiliki main method. Untuk melihat signature atau bagaimana mendeklarasikan sebuah main class dan main method, lihat gambar di bawah. Di sini baris pertama adalah deklarasi kelas biasa atau deklarasi dari public class. Di sini yang disebut public class adalah diawali dengan public, modifier public, dan ini keyword class. Kemudian kita ketikkan ini nama kelas yang akan kita buat sesuai dengan aturan Java. Terus kemudian ini adalah yang disebut dengan main method. Dia harus public static void dan memiliki namanya juga harus main dan memiliki argumen atau parameter seperti berikut. Misalkan contoh, kita akan membuat sebuah aplikasi yang akan menampilkan ke layar sebuah konsol. Ini adalah kodenya seperti berikut. Public, saya bikin public class, nama aplikasi ini saya sebut simple application. Jadi saya buat kelasnya juga simple application. Kemudian di sini ini adalah bagian kode di mana akan dieksekusi pertama oleh GPM. Jadi main class itu adalah bagian kode di mana dia dieksekusi pertama oleh GPM. Jadi di sini bilang main method adalah jembatan atau gateway antara GPM Java Virtual Machine dengan aplikasi kita, dan eksekusi kode akan dimulai dari situ. Jadi nanti akan pertama dieksekusi adalah bagian kode ini, di mana kode ini tujuannya adalah menggunakan objek sistem, sebuah kelas sistem dengan yang memiliki property out, dan di situ ada perintah untuk menampilkan tulisan ke layar, yaitu print. Ini tulisannya yang akan kita tampilkan di layar, yaitu hello world. Saya sudah menyiapkan kelas tersebut, ada di folder berikut. Kemudian di sini saya menyiapkan dua folder, src tempat saya menulis kodenya, dan classes saya ingin hasil outputnya ada di mana. Ini akan saya buka. Berikut adalah kodenya. Kemudian langkah selanjutnya seperti disampaikan di awal adalah mengcompile source code yang sudah kita buat.
Cara mengcompile adalah sebagai berikut. Ini cara mengcompile diawali dengan memanggil aplikasi compiler yang namanya adalah Java. Di sini ada option -d, ini ada option. Dan kemudian kita sebutkan hasilnya ingin ada di mana. Di option -d itu untuk hasilnya ada di mana, kemudian spasi, dan kita sebutkan source code yang mau dikompilnya mana. Dalam kasus ini kita tampilkan di sini. Saya ada folder src dan classes, di mana src tadi berisi tentang source code yang akan kita compile. Ini ada src, ada simple Java application yang kodenya sudah kita ketik tadi. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan compile dengan menggunakan perintah seperti petunjuk berikut. Java terus -d, outputnya di mana? Saya ketik sini Java -d. Saya ingin outputnya ada di classes. Ini sebuah folder. Terus kemudian source-nya ada di src. Namanya simple application Java. Compile berhasil tanpa pesan error ataupun warning. Terus kemudian selanjutnya adalah langkah menjalankan. Untuk menjalankan, kita bisa jalankan dengan menggunakan JVM Launcher atau biasa disebut Java, di mana aplikasinya kita panggil Java. Terus kita sebutkan di mana lokasi kelas kita berada dengan menggunakan option class path. Ini untuk menentukan di mana lokasi kelas berada, optionnya, dan ini adalah value-nya. Dan kemudian kita sebutkan main class atau kelas yang memiliki metode main tadi. Kebetulan punya saya tadi hasilnya di classes, jadi saya sebut class path classes, kemudian namanya tadi, nama kelasnya simple application. Di sini tidak disertai extension kelasnya, cukup nama kelas saja. Dan perhatikan huruf besar atau kecil berpengaruh. Muncul tulisan Hello World berhasil. Terima kasih.